Jadi jangan sampai ketinggalan untuk add IG-nya satuhati.idn. Sore hari ini saya didampingi oleh dua wanita cantik, yaitu ada Kak Angel, dan nanti sebentar juga akan join bersama kita ada Kak Anggi, ya ini Angel, Anggi, mirip-mirip nih namanya ya. Hai, sore Angel, apa kabar? Hai Kak, baik dong. Oke, senang sekali. Kita tetap sambil menunggu Kak Anggi, kita akan ngobrol. Sore ini tuh ceritanya tentang it's okay to be different. Kalau Indonesianya nggak apalah beda gitu ya, nggak ada sesuatu yang istilahnya menjadi sesuatu yang krusial atau menjadi sesuatu yang tidak nyaman kalau berbeda ya, selama berbedanya itu positif gitu ya. Angel sendiri nih, Angel ngomong-ngomong beda nih, Angel tahu nggak ceritanya? Saya tuh waktu kecil senang senang dengar cerita tentang bebek yang dari satu kelompok tapi ada satu bebek yang warnanya beda gitu loh, se-ugly ya, Ngerti-ngerti Julia. tahu tahu. Tahu ya? Nah, mungkin ini bisa dikaitkan juga dengan cerita itu ya, ugly duck, gimana ugly duck itu si ducknya ini beda dari yang lain gitu ya, tapi dia pernah kecil hati, dia pernah pernah apa pernah merasa dirinya tidak nyaman gitu kan. Oke, jadi kita tolong akan membahas sore hari ini tentang it's okay to be different. Menurut Angel, apa sih it's okay to be different? It's okay to be different itu Kak, maksudnya kayak nggak apa-apa sih kalau misalnya kita berbeda dari orang lain. Kadang memang kalau misalnya di usia aja sekarang ya Kak, maksudnya kan saya masih remaja nih ya, masih tergolong layar remaja. Jadi kalau Oke, misalnya remaja kayak gini tuh kayak nengok teman-teman yang lain tuh, aduh lebih trendy, lebih keren, lebih gimana ya, lebih keren aja gitu. Tapi sebenarnya kadang-kadang yang lebih keren itu malah nggak ada manfaatnya gitu. Jadi nggak apa-apa guys kalau misalnya kalian tuh berbeda, tapi kalian tuh harus gimana ya, tahu benefitnya gitu loh, kayak oh ya udah gini gitu. Boleh sharing pengalaman gak sih Kak sebenarnya? oh boleh dong tentunya. Silakan, silakan. Tapi saya sebagai wanita ya Kak, sebagai perempuan gitu. Jadi kan Asik. kebetulan saya masih semester 1 Kak di jurusan Teknik Kelautan Institut Teknologi 10 November. Yang dimana Oke. tuh kampusnya kampus teknik gitu ya Kak. Nah, jadi Judulnya laki waktu semua ya saya, pasti ya. nah benar banget Kak. Jadi waktu Jadi saya kamu kelas 11 judulnya nih, jadi bintang primadona di situ, udah jadi bintang primadona pula gitu ya. bener Kak, karena Mengguni banyak perempuannya kayaknya, ya. iya perempuannya cuma sekitar 20 orang kalau nggak salah. Dari berapa banyak? Dari 120. Jadi satu Hmm. orang kalau 20 berbanding 120, satu perempuan berapa laki-laki tuh? Nah, matematika Nah, deh. gitulah Kak. Nah, Berapa itu? Satu jadi perempuan berapa waktu laki saya, tuh? sat, 120, 20 iya. Berarti 60, benar ya? Benar nggak sih? Kalau saya kalau ngomongin matematika agak-agak tulalit nih. jadi waktu saya kelas 11 itu Kak, jadi kan sharing lah gitu sesama teman kayak kamu mau masuk jurusan Mhm. apa nih? Kamu masuk jurusan apa? Terus saya ini kan sebagai perempuan bilang saya pengen teknik. Nah, teman saya tuh Kak, kayak langsung, kamu yakin mau teknik? Perempuan loh. Perempuan itu biasanya, Jal, itu jurusannya tuh ke arah kesehatan, ke arah bisnis, ke arah manajemen, seperti itu. Nah, saya tuh jadi kayak, ya ampun, emang perempuan nggak boleh, nggak mempunyai Mhm. hak yang sama dengan laki-laki gitu. Padahal kesetaraan gender ini penting Kak, gitu kan. Masalahnya perempuan Tak dulu sama ngomong-ngomongin laki-laki, kesetaraan gender. Emang mm-mm. kamu mau gitu misalnya pekerjaan laki-laki juga bisa dikerjakan oleh perempuan? Boleh misalnya kayak memasak, sekarang banyak dong chef yang cowok. Oke, terus kalau yang perempuan jadi laki, ayo apa? Perempuan jadi laki. Jangan jadi-jadian ya. Kita Oh, ngomong kerjaan ya. Apa ayo? ini Kak, teknik Kak. Kayak insinyur biasanya cowok kan. Nah, perempuan juga bisa. Oh, terus apa lagi? Yang pasti nih semua kalau dibilang gender persamaan, Mm-mm. kita ingat kembali kepada tokoh pahlawan kita ya, Raden Ajeng Mm-mm. Kartini ya, gimana dia mengangkat nilai wanita menjadi setara gitu ya. Nah, terus kalau percintaan nih, menurut kamu gitu ya, menurut kamu dulu kan laki-laki nih yang mesti nembak. Kalau sekarang zaman Mm. nggak sih cewek nembak, kan saya bukan di eranya nih, pengen tahu jadinya deh. Boleh dong Kak. Oh, jadi Kayak cewek sekarang boleh nembak duluan. boleh. Nggak nembak sih, tapi secara halus gitu. Namanya kalau istilah zaman sekarang tuh namanya confess gitu Kak. Cia. Oh, oke. Jadi pernah nih pengalaman pribadi. Um, Mungkin, tapi Ayo, kayaknya para pria nggak yang pernah confess dekat deh. sama Angel, siapa yang ngaku pernah di tapi nggak di ghostingin kan ya?
Belum sih, jangan sampai sih Kak. Ya ampun, jangan sampai. Jangan sampai. Iya, soalnya kan kalau ngomong gender setara tadi kamu bilang. Kalau kamu cerita misalnya itu tentang apa kuliah gitu, kayaknya sekarang juga udah banyak ya yang perbedaan-perbedaan, tetapi ternyata terbukti gitu. Tapi ini kalau masalah cinta krusial gitu ya. Kadang-kadang merasa, ih kok cewek sih? Kalau dulu, nah ini lagi nih. Kalau cowok dulu cowok yang nyamperin perempuan. Nah sekarang zamannya gimana? Apakah perempuan juga yang ngejar cowok? Bisa juga sih Kak, asal kita punya keberanian aja. Oke, jadi kalau kalau berani ngejar artinya dia sudah dianggap sama gender gitu? Mungkin kalau misalnya ini kan namanya perasaan ya Kak. Ya. Kalau perasaan itu biasanya Mhm. memang nggak bisa dipaksain gitu loh. Misalnya kalau perempuan ya, kalau misalnya dia punya keberanian, ya gas aja lah langsung confess kayak gitu. Oke, oke, sip, sip kalau gitu. Jadi sekarang ceritanya persamaan gender ini udah segala macam ya. Nggak cuma di mata kuliah, di mata pelajaran, nembak-menembak gitu ya, ghosting-mengghosting gitu ya. Nah, terus kalau ternyata luka gitu ya, apakah menurut kamu nih seorang pria boleh nangis nggak sih? Boleh seperti wanita nggak sih gitu? Menurut kamu sendiri gimana? Boleh sih Kak, karena menurut saya kalau misalnya nangis, memang kalau dulu tuh kayak nangis itu, ih kamu cengeng banget, kamu tuh harus jadi anak laki gitu. Padahal tuh enggak guys, sebenarnya nangis itu merupakan ekspresi kita gitu. Jadi sebenarnya laki-laki maupun perempuan itu boleh untuk nangis, karena itu merupakan ekspresi kita, bagaimana cara kita mengungkapkan perasaan kita gitu. Wih, kamu nafsu ya udah kalau ngomong nangis perasaan ya, maunya menggebu-gebu gitu ya. Oke, kita sebentar lagi akan tersambung dengan Kak Anggi. Kita akan ngobrol juga. Menurut Kak Anggi ini nanti apakah, nah sudah hadir bersama saya kakak tercinta, Kakak Anggi. Kakak Anggi kita kita ini baru, hai, Hai, Kak. namanya Edmund loh, bukan Anggi. Ini habis dipakai apa namanya? Habis dipakai Zoom sekolah. Aku ganti dulu. Saya. Gak apa-apa. Kagi, kita lagi ngobrolin it's okay to be different. Tadi Angel tuh cerita, sekarang tuh udah banyak kok persamaan gender. Terus saya sempat tanya sama dia ceritanya, apakah kalau dulu nih, dulu zamannya aku, kesannya tua banget cuy. Kan kalau perempuan itu harus ditungguin, didatengin ya, nggak berani tuh datang duluan. Terus harus ditembak, nggak berani nembak duluan gitu ya. Eh, Menurut Kak Agi nih, perbedaan-perbedaan kayak gini gimana tuh Kak? Kita ngobrol santai nih, yang seru-seru nih. Eh, Mungkin aku masih tipikal yang konservatif kali ya gitu. Tapi kalau kayak misalnya cewek harus disamperin, memang enggak sih, enggak harus. Mungkin yang membedakan adalah kalau dulu kita tuh lebih banyak diam, tapi kalau sekarang tuh kita udah lebih berani dare to speak up aja sih, to tell people what's in our mind and what's in our heart gitu. Kalau dulu kan kayaknya, jangan kayak gitu, ntar kayak gini gitu kan. Mungkin lebih berani to speak up. Tapi kalau untuk kayak nembak, mungkin aku bukan tipikal yang, like, tell my feeling first gitu. Cuma kasih kode, ya gitu. Asik. Tuh Angel masih main kode-kodean. Iya Kak, saya juga nggak berani. Ya Allah. Berarti terlalu vulgar ya kalau kalau nggak kode-kodean ya. Dan sebetulnya kalau kalau diomongin tembak menembak gitu, kalau kita berbicara satu hati juga kan. Tadi aku dibuka tuh di awal bercerita tentang Kak Anggi tahu kan judulnya The Ugly Duck ya, yang satu bebek yang berbeda itu kayaknya cerita dari zaman ke zaman, saya nggak tahu nih zaman now anak-anak tahu nggak Ugly Duck gitu ya. Nah kadang-kadang kan berbeda itu juga bisa jadi kecil hati gitu, bisa bisa juga jadi jumawa atau jadi besar hati antara dua nih. Nah, Kak Anggi sendiri pendapatnya gimana nih, Kak? Well, actually, aku tuh mungkin since I was a kid gitu ya, aku tuh udah agak different gitu than my sisters. Jadi kayak from my hobbies, from my body structure gitu kan aku very tall gitu loh Kak, waktu aku masih in elementary school. Jadi kayak aku tuh suka nggak pede juga gitu kan. I Why see. aku tuh harus tinggi menjulang gitu. Terus dulu tuh aku kayak Popeye gitu yang kurus gitu kan Kak. Kayak, Angel, kamu tahu Popeye nggak? do you know Popeye? Tahu. Tahu Oh, kan? tahu, kirain. Soalnya kan sekarang Popeye udah nggak ada tuh. Terus di Yang suka makan bayam itu nggak sih? iya Iya. betul. Dari bentuk tubuh, terus dari hobi dan kesukaan gitu loh Kak Jo. Cerita, pernah nggak ya pas aku ngobrol sama Kayo gitu kan, ini anak mau jadi apa sih gitu kan. Kalau dulu kan mindsetnya di negara kita tuh dokter dan insinyur itu lo akan jadi something. Tapi kalau art gitu,
mau jadi apa sih gitu. Sampai aku mungkin kuliah kali Kak, dan mungkin sampai sekarang aku tuh masih ada di posisi yang aku berbeda gitu kan. Cuman karena udah semakin besar, semakin banyak ketemu sama orang yang lebih dewasa, udah lebih pulihkan lah mungkin istilahnya gitu. Jadi udah lebih tahu bagaimana menyikapinya. Tapi pada waktu itu aku menyikapinya tuh aku lebih banyak mengurung diri gitu kan. Aku nggak berani, ya nggak berani socialize yang terlalu gimana dan berujung pada kesombongan. Karena gue pengen ngebuktiin kalau gue tuh bagus gitu kan. Cuma kan ternyata nggak bisa kayak gitu. Sampai akhirnya papa sama mama sih gitu yang selalu jadi my one and only motivator itu kayak dia bilang, you know Anggi, God never created people itu with the same way gitu. Yes. Jadi when you are different gitu, itu tandanya kamu unik gitu. Nah, Dan waktu aku menyadari kalau aku unik dan aku beautiful in his way, the way in his image gitu kan. Dan aku di-appreciate sama papa mama, itu yang ngebikin aku jadi lebih bisa mencintai dan menghargai diri aku sendiri. Karena kalau aku nggak sayang sama diri aku selalu comparing myself to people, siapa yang bakalan hormatin diri gue gitu Kak. Gitu. yes, Jadi, betul. gitu. Suara aku yang berat waktu itu awal-awal pengen jadi news presenter di MNC, aku nggak pede gitu. Suara aku kok berat kayak laki ya gitu. Aku nggak mau dengerin review aku sendiri gitu kan. Kok kayaknya teman-teman aku suaranya bagus kayak perempuan ya. Sahabat aku akhirnya bilang gitu, dia ngomong, sis, lu tau gak sih kalau jadi news anchor itu emang suaranya harus berat. Banyak orang yang ngeberat-beratin gitu. Kalau lu emang udah dari sana, jadi aku ternyata menyadari dengan aku berbeda ini, aku menghargai aja sih Kak. Support dari 1, 2, 3 orang gitu yang emang Tuhan kasih sama aku gitu. It's okay if I'm different gitu kan. Kalau misalnya lo nggak bisa nyambung sama gue karena gue different, karena gue kaku misalnya, that's fine. I don't have to be your friend gitu kan. But I can be nice to you gitu. Tapi jadi menarik jadi ya Kak. Tadi ya Angel kalau Kak Anggi kan bilang dia sempat mengurung diri, sempat merasa kecil hati, terus akhirnya menjadi sombong harus menunjukkan gitu ya. Angel sendiri pernah nggak sih dikucilkan karena perbedaan tersebut? Ya misalnya Angel punya sesuatu yang berbeda tapi terus apa ya dimusuhi lah, dianggap ih lu norak banget sih. Karena aku pernah juga loh waktu itu, tapi aku cerita abis Angel. Coba Angel pernah nggak Angel? Kalau misalnya sebenarnya Kak, saya juga punya pengalaman berbeda gitu. Jadi waktu saya SMA, karena kebetulan saya masih semester 1 juga sekarang ya. Jadi waktu saya SMA tuh kalau misalnya dari segi fisik mungkin saya tuh kurang lah, misalnya jauh lah dari beauty standard Indonesia gitu kan, yang cantik, yang kurus, tinggi, putih, langsing gitu kan. Saya tuh jauh banget lah dari itu. Jadi saya memiliki perbedaan tersebut gitu. Jadi saya awalnya juga takut nih untuk bersosialisasi gitu. Ya ampun, takutnya nggak dihargai atau gimana gitu. Tapi saya tuh berusaha kayak manifesting myself, kayak mengenali diri sendiri. Saya juga tulis apa ya kira-kira potensi saya, apa ya passion saya, apa kekurangan saya, apa kelebihan saya. Jadi kekurangan-kekurangan saya itu malah saya jadiin kayak saya tutupi gitu dengan saya mengimprove kelebihan saya kayak gitu sih Mbak. Jadi memang paling enggak kita semua pernah ngalamin lah ya. Iya benar. Kalau aku tuh dulu ya Kagi sama Kak Angel, saya tuh dulu pertama kali kerja itu kan pramugari ya. Waktu pertama kali pramugari itu saya tuh dari keluarga yang bisa dikatakan apa ya, di overprotective. Jadi kalau ketemu temen juga susah, apapun nggak boleh gitu. Jadi dijaga banget gitu ya. Nah terus udah gitu pada saat saya keluar jadi pramugari, biasanya nih kalau habis pulang terbang, habis mandi segala macam udah sore, teman-teman tuh suka jalan dunia malam lah ya, dugem-dugem gitu ya, di tempat mana ngumpul dugem gitu ya. Nah ya zaman dulu ngomongnya disco ya, nggak tahu zaman sekarang ngomongnya apa tuh, bukan disco gitu kan. Nah saya tuh kalau diajak nggak pernah mau gitu, karena memang bukan saya gitu kan. Nah terus selama-lama tuh teman-teman suka yang gini, udahlah nggak usah ditemenin gitu, anaknya nggak seru nih gitu ya. Terus anaknya nggak asik, ngapain diajak, pasti nggak mau gitu loh. Saya pernah juga tuh ngalamin kayak gitu. So berbeda segala macam, mau nggak mau ya harus ditelen gitu ya. Nah memang ini pengalaman-pengalaman yang kita sering hadapin ya Kak Anggi. Nah Kak Anggi kan juga sering ketemu banyak orang gitu ya. Kalau dibilang sekarang, kalau aku nganggepin Angel nih, Angel bilang kurus langsing,
Saya juga langsing kok, tapi langsung dari atas sampai bawah, tidak ada tekukan, saudara-saudara. Jadi jangan takut, kamu tidak sendiri, ada saya. Kamu percaya nggak Kak Anggi yang dibilang pendiam, takut gitu, tapi sekarang, kamu kalau ngikutin IG-nya nih atau TikTok-nya, saya aja adore banget sama dia. Badannya lentur, bisa bertiktokan ya Kak Anggi ya. Halo, dia sepertinya freezing ya. Anggi. Cek. Udah belum? Ya, oke, clear. Nah, Kak. Selalu deh. Karena ini bisa putus nih pacaran nih. Nah Kak Anggi, gimana tiba-tiba bisa berubah gitu dari seorang yang katanya konon diam segala macam, tapi sekarang malah seneng gitu, aktif, bahkan saya seneng banget gitu kalau ngelihat Angel perlu deh add Kak Anggi ya, itu TikTok-nya gayanya tuh Siap. Lu gimana tuh switch-nya tuh Kak Anggi? Sekarang langsung saya add sih. Suatu kehormatan loh Angel. Angel tuh fansnya banyak banget loh. Asik. Suaraku jelas nggak? Jelas, Say. Aku tuh juga bingung, ceritanya panjang sih Kak, tapi mungkin truthfully say is aku banyak berdoa aja sih, dan aku berada di komunitas yang puji Tuhan tepat gitu kan. Jadi memang papa sama mama dan dulu kakak-kakak rohani aku memang selalu ngajarin nilai-nilai itulah gitu, nilai di mana aku diciptakan seturut dengan gambar Allah gitu. Jadi itu yang membuat aku merasa I am accepted gitu. Aku juga sama kayak Kak Yo gitu. Dulu Kak, aku tuh kalau kuliah jam 10 malam itu udah harus di rumah. Gimana sih ini nyokap gue gitu kan? Kuliah Kak, come on gitu loh. Kayak jam 10 malam, orang-orang mah baru keluar jam 8 kali. Dulu kan macet ya Kak, jam 9 baru nyampe tempat, jam 10 lu mau ngapain? Jadi akhirnya orang jadi malas ngajakin aku pergi gitu. Ya males lah, Anggi jam 10 udah harus sampai rumah. Males lah mungkin gitu. And I becoming an awkward person gitu. Aku jadi suka baca buku. Aku punya buku tuh di lemari aku banget. Aku jadi suka baca buku karena aku merasa it's only God and books who understand me gitu kan. Tapi di situ aku jadi semakin adapt a lot of knowledge in my head, dan aku percaya pada saat situasi yang nggak enak itu terjadi, itu tuh sama kayak dimurnikan gitu loh Kak. Siapa yang real friends with you, and siapa yang cuman toxic for you gitu kan. Dan dengan perjalanan hidup aku yang kayak sekarang, aku grateful banget bahwa mamahku tuh punya didikan yang keras banget sama aku sebagai anak perempuan. Dan aku grateful banget kalau I'm different. Karena dengan I'm different, dan aku juga nggak bisa punya sembarangan orang yang bisa berada dalam inner circle aku. Gitu. Aku belum sampai di level yang wah banget lah gitu. Tapi sekarang aku punya kayak aku kenal Kak Yo lah. Aku kenal Yosi. Gak pernah ada di benak aku bisa kenal sama seorang Yosi gitu Kak. Aku nggak tahu apakah dia lihat ini apa nggak. Cuman kayak dulu waktu aku SMA, aku tuh ngefans banget sama Project Pop gitu loh. I see. Buat aku bisa ketemu seorang Yosi gitu tuh kayaknya, sekarang malah jadi kayak kakak gue gitu kan. Itu kan pattern yang Tuhan izinkan aku berada di lingkungan yang tepat ketika aku menjadi orang yang mungkin berbeda. Emang nggak bisa semua orang kenal dan menerima kita. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton pun, if you are different, kalau emang kalian nggak diterima gitu sama suatu komunitas, sama suatu lingkungan, nggak usah berkecil hati. Ya berarti memang you don't deserve them gitu loh. Kalau lo emang kutu buku, kalau lo mungkin memang anaknya kaku atau apa, nggak masalah. Emang mungkin bukan mereka gitu. Kalau lo paksain bergaul sama orang yang nggak tepat gitu kan, yang ada tuh bukannya masa depan yang cerah sih sebenarnya. Yang ada you will regret, dan lo nggak akan going kemana-mana. You go nowhere gitu. Most importantly sih itu sih, mungkin acceptance dulu dari family, itu yang aku dapat. Jadi aku it's okay gitu. Aku jadi orang yang kayak gini, different, apa segala macam, ya it's okay. As long as my family and my friends accepted me as who I am. Gitu. Aduh, mantap, keren. Nah, Angel, mau kasih tanggapan nggak nih mengenai apa yang Kak Anggi cerita? Karena nih, kalau dilihat similar, hampir sama nih apa yang Kak Anggi hadapi dengan saya hadapi waktu saya zamannya tadi ya jadi pramugari gitu loh. Kamu pramugari tuh tough nggak sih Kak? Maksudnya kan senioritas ya? Kebetulan
Saya waktu itu memang posisinya di yang pertama gitu loh, lifting pertama. Jadi waktu itu di Asahi Airways itu lifting ketiga, tetapi kakak-kakaknya tuh belum banyak, jadi cuman lifting pertama 3 orang, lifting kedua tuh cuman 5 kalau nggak salah. Jadi yang liftingnya saya tuh yang cukup banyak tiba-tiba. Jadi dan kita tuh memang sampai hari ini bagusnya tuh deket satu sampai yang lain sampai hari ini gitu ya. Jadi kita punya WhatsApp grup masih deket segala macam. Tapi di situ justru saya ngalamin adanya penolakan, rejecting gitu ya. Bagaimana kalau dianggap tidak keren, pokoknya dikesannya cupu banget deh. Ya. Nah, pindah ke yang kedua itu saya di lifting pertama, ceritanya gitu sih. I see. Kalau Angel gimana, Angel? Kok jadi gue sih? Sebenarnya Kak, tadi waktu Kak Anggi cerita gitu sebenarnya relate juga sih Kak sama pengalaman saya. Jadi waktu persiapan SBMPTN, kalau misalnya anak-anak SMA negeri itu biasanya pengen ngejar PTN gitu kan. Jadi persiapannya itu SBMPTN, SNMPTN. Jadi bener-bener teman-teman tuh pada ngajakin nongkrong gitu. Kalau misalnya mungkin kalau di saya tuh bukan dugem-dugem gitu sih, tapi lebih kayak nongkrong gitu-gitu atau nge-mall gitu kan. Nah, saya tuh memang benar-benar nolak gitu sih Kak, karena memang udah kelas 12 maksudnya lagi hektik-hektiknya ya, selain persiapan PTN ada UAS, UTS, ada banyak lah pokoknya kalau kelas 12 itu kan. Jadi saya nolak-nolakin dengan cara yang sama juga sih dengan Kak Anggi. Jadi saya tuh di rumah aja gitu tapi saya improvement diri, saya nonton belajar video, terus saya belajar materi SBMPTN kayak gitu, dan akhirnya saya alhamdulillahnya lolos jalur undangan gitu. Jadi maksudnya kayak walaupun pada prosesnya itu saya tuh kayak dijauhin lah istilahnya ya. Maksudnya kan Angel nggak gaul nih, nggak kelas 12 zaman, maksudnya anak SMA nih keren, Angel harus keluar main gitu. Tapi saya nolak, tapi at the end of the day gitu saya lolos undangan gitu. Itu sih. Wow, keren ya, keren abis. Nih Kak Anggi, ngomong-ngomongin TikTok nih, langsung banyak pertanyaan di YouTube. Kak Anggi bagi-bagi dong ini TikToknya apa? Nah, bener kan? Gue cuma dikejar se-Indonesia nih. Serius lu bener, Kak Anggi ini tuh lenturnya minta ampun. Suka deh pokoknya nontonnya. Aku tuh soalnya gini Kak, aku tuh kan suka olahraga ya Kak. Tapi aku gimana caranya kalori yang keluar tuh harus banyak gitu kan. Terus sahabat aku bilang, oke, lu selain sirkuit, mendingan lu coba TikTok. Jadi aku tuh TikTok tuh sebenarnya cuma buat olahraga. Terus aku kayak, waktu itu tuh aku private kan Kak gitu. Sampai habis itu temen aku bilang, lu coba deh dibuka, soalnya TikTok lu lucu nih. Nggak malu. Terus akhirnya aku buka, terus aku kayak, langsung. Anggi Pasaribu, ANGGY Pasaribu. Follow ya TikTok sama Instagramnya dan YouTube-nya, Cie. Asik. Ya, semoga ini menjawab buat teman-teman hotline semua ya di Indonesia. Tuh, udah dikasih tahu. Sekali lagi Kak Anggi dengan jelas. TikTok, IG, dan YouTube. Silakan. IG, TikTok, dan YouTube itu Anggi Pasaribu. ANGGY Pasaribu. Di-follow ya. Asik. Ini kalau ngomong Pasaribu nih paling murah apa paling mahal nih pasarnya nih? Kayaknya paling banyak ya, Bo. Ini bisa langsung dikecap sama banyak semua orang nih saya nih. Kidding ya, bercanda ya. Oke, berbicara tentang kepribadian ya, sebetulnya saya tuh baca ada 5 kepribadian. Ada kepribadian yang terbuka gitu ya. Biasanya orangnya imajinatif, kreatif, dan artistik nih. Mungkin bisa kita refleksi sama-sama ya. Kita ada di kepribadian mana. Terus ada juga yang conscientious, artinya orang yang memiliki tujuan terarah gitu ya. Teratur, rapi, terus on time, pokoknya based on scheduling gitu tuh. Itu yang benar-benar. Terus ada juga extraversion. Nah, ini orang yang dominan patuh. Jadi kalau lagi ngerjain apa-apa disuruh apa berhenti nurut gitu ya. Nah, ini typical extraversion-nya. Juga ada tipe yang berkaitan dengan agreeableness. Agreeableness ini adalah lebih kepada cenderung ramah, kooperatif, mudah percaya, dan hangat. Kayak saya bukan ya? Dan terakhir itu ada neurotism. Neurotism ini justru tentang pengaruh dan pengendalian emosi. Jadi lebih kepada, kalau lagunya Sting tuh ada tuh in one day can change 5 season kalau nggak salah, lupa judulnya apa. Jadi dalam satu hari itu bisa bergonta-ganti mood, emosi gitu ya. Nah, ini juga mungkin yang membedakan kita dengan teman-teman ya, kalau kita ada di kelompok
yang misalnya kayak tadi orang yang teratur, tertib segala macam, terus kitanya yang tidak teratur mungkin akan menjadi berbeda gitu ya. Nah tapi juga lucu nih, ada satu cerita nih Kak Anggi sama Kak Angel. Pernah dengar nggak misalnya gitu, ini cerita psikologi nih. Kalau kamu berada 10 orang, kamu salah satunya, orang ke-10 lah anggap ya. 9 orang ini sakit jiwa, kamu yang waras. Nah pertanyaannya, yang waras itu siapa? Aduh, berat nih. Gimana nih, Angel? Itu 9 orang nih sakit jiwa, kamu doang nih yang waras. Pertanyaannya jadinya yang waras siapa? Kan nggak usah takut menjadi berbeda, tapi kenyataannya nih 9 nggak waras. Gila. Dengan kasih kelompok, that's tough, man. Ayo Angel bisa jawab nggak? Nggak bisa pilih kita ya. Kamu sendiri lu yang beda. Iya sih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, dari hotline boleh diketik ya di YouTube ya, nanti bisa dibacain. Ini pertanyaan yang sering sekali dijadikan, oh langsung nih, mau cari di apa di Google atau Mbah Yahoo, monggo gitu ya. Pertanyaan ini sering sekali dilontarkan oleh para psikologis dalam joke-nya gitu ya, dalam bercandaannya. Kalau dalam satu kelompok ada 10 orang, kamu nomor 10, nah menurut kamu yang gila itu siapa, yang waras itu siapa? Namun sebelum kita bahas ini, kita dengerin dulu satu yang melewat ya kakak-kakak ya. Silakan. Johan ternyata Anda beruntung mendapatkan nominal yang cukup besar itu di zaman saat ini pandemik ya. Oke, bagi hardline sekalian yang baru bergabung dengan kami, tadi di awal sesi kami berbicara tentang it's okay to be different. Nah, ini sekedar kita sering sekali bertanya, kenapa saya ya? Kok harus saya? Kok saya beda sendiri? Kok saya tidak ditemani? Atau mungkin merasa yang orang-orang memperlakukan saya berbeda. Nah, ini sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Pasti pernah lah, mau usianya masih anak-anak, remaja, bahkan orang tua sekalipun ya, kakek nenek pun mungkin juga pernah mengalami hal yang ini gitu ya, dengan usia macam-macam. Nah, kembali nih saya masih ditemani oleh dua wanita cantik, Kak Anggi Pasaribu dan Kak Angel. Jadi tadi udah ada yang bertanya tuh soal TikToknya Kak Anggi, langsung nambah hari ini fansnya ya Kak Anggi gitu ya. Nah, berbicara soal berbeda-beda nih, kadang-kadang juga perbedaan itu membawa kita kepada sesuatu yang Kak Anggi bilang tadi unik, orang cari gitu ya. Jadi terus mau nggak mau jadi diikutin, jadi ngetren gitu. Padahal tadinya biasa aja gitu ya. Nah, ini gimana nih kalau menjadi beda gitu loh. Seakan-akan kita sering sih bertanya, kenapa saya ya? Kok mesti saya sih gitu loh. Kenapa saya kok badan saya langsung tuh lurus aja gitu. Terus kenapa ya kok suara saya begini gitu, gak nyaman didengar, tapi suaranya Kak Anggi enak banget. Kak Angel juga begitu ya, bisa nembak, bisa ngeghosting. Ini dua-duanya masih di mute soalnya, jadi saya kayak ngomong sendiri. Kasihkan rupanya. Saya lagi bingung kenapa saya ngoceh sendiri. Halo. Oh, dengar Kak Iyo ngobrol. Yo, Kak Anggi, ini kita nggak banyak lagi waktu, kita tinggal 15 menit ke depan. Kita ngobrol kenapa kita bisa berbeda. Keberadaan itu menjadi unik gitu. Kayak tadi Kak Anggi udah share begitu banyak ya pengalaman-pengalaman. Terus saya suka banget nih, pelariannya itu adalah pelarian di tempat yang benar. Yaitu membaca buku. Nah, tapi kan juga banyak nih orang-orang yang merasa berbeda terus akhirnya jadi pelarian untuk hal-hal yang tidak baik gitu loh. Nah, kalau sampai ini terjadi nih, Angel deh ngelihat temennya lari pada hal yang nggak benar, misalnya dari tadinya nggak merokok terus jadi merokok, ngilangin stres katanya. Saya setuju sekarang banyak loh teman-teman kita ya yang masih pada muda-muda udah pada, kalau saya suka bilang bakar duit gitu loh. Ini kan bakar uang kan? Iya benar-benar bisa dibilang. Jadi kadang-kadang kalau ketemu teman yang ngerokok tuh saya suka gemes, saya coba dihitung deh sehari dapat berapa. Nah tapi itu juga kadang-kadang jadi pelarian loh. Nah Angel sendiri gimana nih pendapatnya nih? Kalau misalnya kasusnya kayak gitu memang banyak sih Kak. Maksudnya seumuran saya gitu ya, anak-anak SMA gitu kan, pelariannya pasti kalau nggak rokok ya minum, tapi minumnya minum-minum gitu kan, kayak oplosan lah bisa dibilang kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kayak gitu sebenarnya dari awal tuh prinsipnya tuh harus ditanamin dulu gitu loh. Maksudnya kayak
kita tuh sebagai teman ya, kita tuh harus kayak mengedukasi dia juga sih. Maksudnya kayak nggak yang kamu stop berhenti merokok gitu ya, nggak juga. Maksudnya kayak coba ingat mamamu, coba ingat orang tuamu, coba ingat lagi kayak pokoknya kita nasihatin atau nggak kita edukasi tapi secara perlahan gitu. Jangan yang kayak kayak gitu juga nggak bakal masuk juga sih sebenarnya. Jadi kita kayak sebagai teman sebaya aja sih kayak mengedukasinya tuh kayak secara. Iya, ini ternyata sepertinya freeze ya. Jadi intinya kalau kita ketemu teman kita yang sebaya atau adik kita atau siapapun yang melakukan pelarian untuk hal yang negatif, kita harus rangkul gitu ya, kita harus bisa peluk dia. Nah, Kak Anggi sendiri nih, Kak Anggi kan di lapangan juga sering pasti, apalagi sebagai seorang yang tampil di muka gitu ya, merepresentatif suatu program. Nah, ini kan membahas program ini juga pasti sering juga terdapat perbedaan. Kalau tadi perbedaan secara pelarian, aku pengen tahu dong kalau perbedaan secara pendapat, opini gitu loh. Di lapangan tuh seperti apa enaknya nih? Karena kadang-kadang justru jadi kayaknya pengen gimana gitu, pengen makan gitu. Ya, sebenarnya sih mungkin yang perlu teman-teman ketahui bahwa I struggle a lot juga sih Kak gitu ya. Tapi terkadang kenapa orang itu bisa pelarian itu ke sesuatu yang negatif, karena mungkin lebih bermain kepada emosi ya gitu kan. Yes. Jadi kalau aku malah berpikirnya justru kebalikannya gitu. Kenapa aku larinya mungkin ke buku gitu kan, terus merenung di rumah menyendiri gitu. Karena dari dulu tuh aku udah menanamkan diri aku adalah sama papahku itu suka bilang ke aku gini, ini agak keras sih gitu. Mungkin ini agak nggak enak didengar ya buat teman-teman. Boleh diambil, boleh enggak. Nggak ada yang berbelas kasihan sama kita di sini, di dunia ini. Cuman Tuhan aja yang berbelas kasihan. Tapi hidup kita harus berbelas kasihan sama orang lain. Jadi di situ aku berpikir bahwa kalau gue jelek, kalau gue gagal, kalau gue hancur, mereka nggak akan tanggung jawab sama hidup gue. Gitu. Tapi kalau gue jadi bener, gue jadi orang yang berhasil, gue punya prestasi, gue nggak akan mau memperlakukan orang kayak gitu. Dan gue kepengen suara gue tuh didengar sama orang by achievement. Jadi pada saat kita tuh berbeda, mungkin kita lagi kayak ditarik dulu sebentar gitu kan, itu tuh dipakai buat kita tuh think, gue harus apa ya, jadi di situ aku berpikirnya gue harus prepare myself, and gue hanya bisa diterima dengan achievement, gitu. Jadi by the time momennya itu udah ada, gue udah full package nih Kak, gitu kan, gitu gue udah harus siap. Tapi memang pada kenyataannya, apalagi di media lah, Kayo tahu sendiri gitu kan. Untuk di media kan yang lebih cantik dari Anggi banyak banget, yang lebih pintar banyak banget gitu. Tapi the thing is tetap percaya diri, cuman tetap rendah hati untuk belajar gitu. Aku belajarnya itu sih, tetap belajar. Kalau ngeliat ada orang yang lebih bagus dari aku ya, aku humble myself dan aku mau belajar, gitu-gitu. Dan mencari apa ya? Mencari sesuatu yang unik sama aku. Nah, lucunya nih Kak, singkat cerita aja ya. Waktu aku sebelum aku masuk NET, itu tuh aku berdoa loh. Aku kayak, semoga NET ini adalah tempat yang bisa menerima keanehan Anggi ini as uniqueness gitu loh. Karena yang tadi Angel sempat bilang kan, cantik itu kayaknya harus kurus, rambutnya harus panjang, hitam. Rambut gue coklat, Bo. Kulit gue coklat. Banyak dijemur di lapangan gitu. Tapi akhirnya Tuhan bawa ke situ gitu loh, bahwa suara Anggi yang berat, terus aku yang kayak begini itu sebagai suatu uniqueness gitu kan, ya gitu. So ya nggak perlu menjadi orang lain sih teman-teman. Dan kalau kalian nggak punya teman pun sekarang gitu, bukan karena you are you are different doesn't mean you are bad gitu. Yeah. You are different bisa jadi ada dua, emang lingkungan itu tadi nggak cocok sama kalian gitu kan, atau kalian tuh emang keren tapi lingkungan kalian denial gitu loh. Well, it's fine gitu. Suatu saat akan ada kok lingkungan yang pas sama kita. Tapi ya itu kayak tadi Kak Ayo bilang, jangan malah ngerusak diri kita juga gitu. Karena nggak akan ada orang yang berbelas kasihan sama kita. Kita aja yang berbelas kasihan sama mereka. Kita yang tanggung jawab sama diri kita sendiri. Gitu aja sih gitu. Dan kalau lu udah tahu rasanya nggak enak diinye gitu kan ya, you just prepare yourself buat achievement, dan ketika lo udah di atas, ketika lo jadi orang berprestasi, semua orang pada pengen dekat sama lo. Di situ lo bisa mensortir mana yang teman, mana yang bukan. Dan setuju. Ya kan?
tahu nih, enak dinyain gitu kan. Gue nggak mau nyain orang gitu. Iya, setuju. Nah, tapi terus balik lagi nih, kan tadi dibilang kan di lapangan tuh tidak seindah sebaik yang kita harapkan. Jadi sering juga terjadi perbedaan opini gitu. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Supaya itu tadi kalau berbelas kasihan, tapi kalau udah opini kan menentukan suatu tindakan ya, suatu langkah gitu. Nah, gimana nih caranya untuk kita bisa tahu ngerem, tapi juga tahu untuk ini yang benar loh, ngedrag supaya kita punya persuasif kepada apa pendapat kita. Kalau aku cenderung aku percaya bahwa segala sesuatu ada etikanya, etika yang tak tertulis mostly gitu. Jadi kalau aku cenderung tuh dengan pertanyaan, Kak. Jadi misalnya menurut aku tuh yang bagus A nih gitu. Aku nanya, apalagi kan kalau aku berdiskusi itu kan nggak mungkin sama yang setara aku kan gitu. Pasti ada yang setara, ada yang lebih. Kalau yang di bawah kita kan kita bisa bilang ya tak. Kalau yang setara kita harus jaga pertemanan, kalau yang di atas kita harus jaga respect gitu. Jadi biasa aku mulai dengan pertanyaan, Mas atau Mbak, bukannya kalau yang begini-begini itu lebih bagus ya? Ya nggak sih? Apa gimana? Gitu. Jadi mulailah dengan pertanyaan. Kadang anak-anak seusia aku atau bahkan yang di bawah aku, mereka merasa opini mereka paling benar, mereka maksa gitu loh. Lo boleh opini lo mungkin yang benar gitu kan, tapi tunggu, tenang dulu, lo lagi berhadapan sama senior nih, cenderung orang itu kan nggak mau diguruin gitu kan, jadi ada etikanya. Sampaikan bermulai dengan pertanyaan. Kalau begini-begini bukannya akan lebih keluar uang lebih banyak ya, Mas ya? Kalau kita pakainya in-house aja, gimana gitu. Tapi nanti kita carinya angle-nya gini. Kalau ini gimana sih gitu. Mereka akan lebih respect gitu. Tuh kan dapat bocoran tuh Angel. Gimana caranya membuka pendapat kita supaya diterima tanpa terkesan menggurui gitu atau memaksa persuasif apa yang kita harapkan terus terjadi pada diri kita ya. Memang kadang-kadang seru ya menjadi berbeda, menjadi unik, terus bisa menjadi satu ikon yang keren, tetapi juga kadang-kadang menjadi beda itu membuat hati kita kecil hati. Nah, tetapi sore hari ini kita belajar banyak dari Kak Anggi, dari Angel juga nih. Bagaimana kita ini wanita-wanita gagah ini, bertiga semua perempuan soalnya. Benar. Ya kan, wanita-wanita perkasa gitu kalau ada lagunya kan apa wanita-wanita kuat gitu. Bisa jiwa yang kuat gitu. Itu kita banget gitu. Jadi being different itu jiwa yang kuat juga, bener nggak? Bener, setuju. Saya tuh pasti PR banget dia tuh kalau misalnya datang ke kementerian gitu kan. Mungkin harus nahan pride gitu kan. Tapi ya you just focus on what you do gitu kan, Kak. Karena you have your goal, you have a vision gitu kan. Buktinya jalan-jalan aja tuh ya. Jadi seru banget ya, dan ini juga udah membuktikan kita ya Kak Anggi ya, dengan kebersamaan kita di Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Yayasan Bentang Merah Putih, kita sudah bersama-sama dalam gerakan nakal nih Angel. Jadi Angel pasti belum pernah dengar ada satu lagu yang baru saja diterbitkan kayak buku loh. Juga tuh untuk Indonesia, di mana Kak Anggi ikut nyanyi di situ. Jadi semua teman hotline nih perlu banget nih ya, kita lagi mencoba menggerakkan jiwa nasionalis dalam lagu tentunya salah satu ya Kak Anggi ya. Ceritain dong Kak Anggi lagu kita sebagai penutup. Waduh, berat nih. Tapi anyway, kalau aku tuh yang aku suka dari lagunya si Untukmu Indonesia itu tuh kayak ngajarin aku untuk bisa menerima kondisi di bangsa ini gitu loh. Mungkin bangsa kita tuh nggak sempurna gitu kan. And most of the time gitu in my life, aku tuh kayaknya gue lebih accepted kalau gue di luar negeri deh misalnya gitu kan. Tapi kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Jadi ya kayak apapun yang negara ini butuhkan, apapun yang dibutuhkan sama generasi gue gitu. Indonesia, gue ada nih buat lo. Keren banget. Keren kan? Nah, jadi Angel juga mesti dengarkan lagu kita, terus sebar kemana-mana. Nah, pasti dong. Gak kerasa kita sudah belajar sore hari ini menjadi sesuatu yang berbeda itu adalah sesuatu yang unik. Nah, kalau kita merasa dikecilkan, kita merasa tidak diterima, bukan berarti terus kita bawa arus emosi kita turun ke bawah, sehingga kita menjadi kecil hati, lalu perlarian untuk hal-hal yang negatif. Tapi bagaimana keunikan kita, kebedaan kita itu menjadi sesuatu unggulan yang pada akhirnya mungkin orang akan melihat kita jadi di puncak dan orang ikutin gitu ya. Kalau misalnya ingat trendy sesuatu gitu, dulu
orang beruban, contohnya mungkin rambut saya gitu ya, orang beruban kesannya tua banget. Sekarang semua orang pengen jadi ubanan. Semua di chat, bener nggak Kak Anggi ya? Jadi unik gitu kan? Itu oke Kak Anggi, sebagai penutup ada yang mau disampaikan nggak buat hotline sekalian nih di sore hari ini se-Indonesia? It's okay guys to be different. You don't need people acceptance gitu kan. You just be who you are, motivate diri kalian, terus prepare. Kalau gue lupa itu, pokoknya salah satu presiden di US yang dia bilang, dia doanya adalah dia minta Tuhan persiapin gue, karena ketika kesempatan itu datang gue udah ready gitu. Jadi jangan berfokus sama apa kata orang, tapi fokus aja sama apa yang, kalau I'm sorry if I have to say this, tapi fokus apa yang Tuhan mau sama hidup kalian. Setiap orang tuh pasti punya desire di hati. Pasti. Desire untuk berbuat baik, desire untuk create something useful, itu pasti ada. Nah, itu yang dipupuk, itu yang digali, itu yang dimaksimalin potensinya atau segala macamnya. Jadi, ketika kalian udah prepare, ada kesempatan emas yang datang, lu tinggal boom gitu. Iya, setuju sekali. Angel, ada yang mau ditambahkan atau ingin diajak teman-temannya se-Indonesia? Gimana, Sok? Silakan Angel. Mungkin saya pengen bilang kalau misalnya kita tuh harus fokus on yourself aja, kalian harus kenali passion kalian, terus kalian harus tentukan goals kalian, jadi kalian nggak bakal mikir ke kanan kiri, tapi kalian bakal cuman fokus nih satu titik goals kalian aja gitu sih Mbak. Iya, keren sekali ya. Terima kasih Kak Anggi, Kak Angel, dan kalau dari saya sendiri, seperti apa yang sahabat saya dan Kak Anggi sering ceritakan kepada kita adalah, kita itu adalah biji mata Tuhan. Biji mata artinya untuk melihat bagian yang kecil tapi sangat sensitif, kalau nggak ada juga nggak bisa ngelihat apapun gitu ya. Jadi kita ini adalah memang biji matanya Tuhan, dibentuk sesuai dengan gambar Tuhan, dan ajaibnya gitu ya, saya sedikit nih menutup dalam perjalanan saya ke beberapa daerah. Kemarin contohnya kami snorkeling gitu ya, lihat di kedalaman laut seperti apa, dan saya terus terang merasa bilang gini, aduh ini Tuhan iseng banget ya gitu loh. Kayak nggak ada kerjaan, dia tuh bisa bikin ikan tuh ya beda-beda padahal jenisnya sama gitu loh. Sama-sama Nemo, tapi bisa beda gitu kan. Aku lihat sendiri gitu ya. Terus di satu sisi berbarengan ada binatang yang lain. Terus saya mikir, aduh ini baru binatang, belum pohon, belum manusia. So you can imagine that you are dibentuk secara sempurna di mata Tuhan, apapun itu gitu loh. Dengan kapasitas yang mungkin berbeda satu sama yang lain. Justru itu, you are okay to be different. Karena Tuhan sudah menentukan langkah kita untuk jadi apa dan berpartisipasi di dunia ini dengan mengambil langkah-langkah yang positif dan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama kita. Betul nggak? Asik. Setuju. Iya. Terima kasih banyak Kak Anggi dan Kak Angel. Senang sekali semua Heartline, sayang sekali sudah 1 jam, dan sebagai penutup akan ada satu lagu dari persembahan kami dari Komunitas Nakal Nasionalisme Radikal, Yayasan Bentang Merah Putih, dan juga Yayasan Padu Pemimpin Cinta Bangsa dengan judul Untukmu Indonesia. Sampai ketemu, satu hati kita semua di minggu mendatang.